Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata, bab al-islahi bainan nas. Kita masuk sekarang bab yang ke-21, bab yang ke-31. Al-islah, islah dari kata aslaha yuslihu, islah memperbaiki atau mendamaikan. Baina antara nas, antara manusia yang berkelahi, berkonflik, bertengkar, clash, ada gesekan, lalu kita adakan islah, atau disebut juga dengan sulh. Maka ada disebut dengan sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, nama tempat. Waktu Nabi dengan sahabat dari kota Madinah sampai mau masuk Makkah, berhenti di Hudaybiyah. Nama perjanjian itu sulhu al-Hudaybiyah. Ini bab ini penting ini, apalagi dekat pilkada. Mendamaikan orang yang berkonflik, yang bertengkar, berkelahi. Pilkada sementara, bersaudara hingga ke surga. Perlu dibuatkan baju kaosnya. Supaya jangan orang berkelahi gara-gara pilkada. Pilkada ini kan pesta demokrasi. Yang namanya orang pesta itu ya berbahagia, bukan berkelahi. Bab al-islahi bainan nasi, mendamaikan, islah. Makanya kalau ada berkonflik antar ormas, organisasi, partai, apa caranya ini? Islah. Nah, itu diambil dari sini. Bab al-islahi bainan nas. Lawan dari kata solah, fasad. Islah lawannya ifsad, fasad. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira, tidak ada kebaikan. La-nya la nafiyatul lil jinsi. La ilaha, tidak ada Tuhan. La khaira, tidak ada kebaikan. Satu pun tak ada baiknya. Fi kasirin, dalam kebanyakan. Min najwahum. Najwa, najwa itu cerita-cerita. Cerita, ngobrol, itu najwa. Itu maka pembawa acara itu najwa. Membawa orang bercerita-cerita. La khaira, tidak ada kebaikan. Fi kasirin, dalam kebanyakan. Min najwahum, cerita, ngobrol, cakap, podcast, wawancara, itu tidak ada kebaikan. Apa iya tak ada baiknya semua cakap itu? Iya. Ini menjelang 27 November ini tak ada kebaikan. Di grup-grup tak ada kebaikan. Caci maki, sumpah serapah, hamun, ghibah. La khaira fi katsirin min najwahum. Masa iya tak ada kebaikan sama sekali Pak Ustaz? Ada. Cuman 3. Yang pertama, man amara bi shadaqatin. Jadi kalau ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, podcast-podcast, cakap-cakap, wawancara itu tak ada baiknya. Tapi kalau di dalamnya man amara bi shadaqatin, menyuruh bersedekah. Jadi kalau ada di antara adik-adik ini nanti yang diangkat untuk menjadi najwa, pembawa acara, narasumber, perhatikanlah. Upayakan supaya isi dialog podcastnya itu amara bi shadaqatin. Ini kan banyak nih mahasiswa, mana tahu nanti kalian diajak dialog. Usahakan arah pembicaraan itu yang pertama amara bi shadaqatin. Bapak calon bupati, bapak calon wali kota, bapak calon gubernur, nanti kira-kira kalau bapak terpilih, apakah bersedia man amara bi shadaqatin, memperbaiki rumah yang tidak layak huni, insentif untuk penggali kubur, insentif penyelenggara jenazah, insentif untuk guru ngaji, insentif untuk dai pedalaman, amara bi shadaqatin. Yang kedua, au ma'rufin, ma'ruf, mengajak orang buat baik. Bersediakah bapak berbuat baik? Bersediakah bapak mengaspal jalan yang berlobang-lobang? Kata calonnya, belum lagi saya mencalon udah saya aspal, katanya. Oh, jalan mana tuh? Jalan Kamboja, Pak.
Repol. Pak Repol ini satu angkatan saya di IAIN. Kami sama-sama kuliah 96. Beliau, karena saya mau cepat ngomongnya, saya bilang yang mengaspal jalan ini Pak Repol 700 meter, yang 800 meter Pak Wahid. Rupanya sekarang kita mesti hati-hati bercakap. Saya sangka tak banyak orang nonton ceramah subuh, di rupanya banyak yang nonton. Banyak yang nonton itu mau mencari kapan saya tersilap. Tidak benar bahwa Repol dan Abdul Wahid mengaspal. Memanglah, mana ada duit orang ini. Mereka anggota dewan yang mengusulkan, tapi kan panjang ceritanya. Semua orang sudah paham itu sudah urf, sudah menjadi kebiasaan bahwa anggota dewan mengusulkan ke dinas untuk mengaspal. Tapi cakap pendeknya, mereka yang mengaspal, maksudnya yang mengusahakan mengaspal jalan itu. Tapi memang kalau orang gagal paham, kita kasih paham. Tapi memang ada orang yang makannya ya dari gagal paham itu. Kalau paham dia tak makan. Ada memang spesies manusia begitu. Dia kalau paham dia tak makan dia. Justru memang gagal paham itulah cari makannya. Ya kita biarkan aja, itulah rupanya peluang rezeki dia kan. Waktu Tuhan pembagian otak dia tidak hadir. Jadi tidak ada baiknya cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, podcast-podcast itu kecuali yang pertama amara bi shadaqatin, yang kedua au ma'rufin, menyuruh orang buat baik, yang ketiga islahin bainan nas, mendamaikan orang, mengislah orang kalau ada berkelahi. Jadi saya kalau ada orang menyerang-nyerang, mengejek-ejek, mengolok-olok, saya undang. Saya bilang datang hari Rabu subuh. Itu cara saya mengislah. Jadi jangan, Ustaz Somad itu ceramah aja itu. Judul ceramahnya islah bainan nas, mendamaikan orang. Dia sendiri tak berdamai. Saya undang. Saya bukan ustadz artis yang naik pesawat pribadi. Pernah juga sekali-sekali. Saya bukan ustadz yang keluar dari pondok, kunci pintu 100% hitam tak nampak jamaah. Saya bukan ustadz eksklusif, saya terbuka. Siapapun bisa datang Rabu subuh. Musola, Al-Hijrah, masjid, Baitur Rahman, masjid, Muwahhidul Ummah, musola. Siapapun yang mau datang klarifikasi, datang keluar. Tak ada halang. Makanya kalau ada orang fitnah-fitnah, antum aja bawa dia ke sini. Kita belikan nanti lontong. Kita kasih bubur kacang hijau, kalau cukup. Ada bubur kacang hijau. Tidak ada isu-isu, semuanya bisa kita klarifikasi. Ustaz Abdul Somad bukan ustaz yang menutup diri. Apapun, maka kalau saya dikirim orang screenshot, Ustaz ini ada orang mengejek Ustaz, ini ada orang mengolok-olok Ustaz, suruh dia datang. Kenapa tidak Ustaz yang datang ke tempat dia? Kalau aku yang datang ke tempat dia sama biker subuhan, disangka mau melabrak. Bayangkan kalau saya yang datang, Abdul Somad mau ngajak kelahi, bagus dia datang sih. Datang. Saya datang dari rumah saya, dia datang dari rumah dia. Ketemunya di rumah Allah ini. Ini bukan rumah saya, ini bukan masjid saya. Ini rumah Allah. Itu cara yang paling elegan, yang paling bagus. Saya tidak mau kalau masjid Muwahhidul Ummah. Saya maunya di musola biasa aja. Musola kecil ada, kita siapkan. Saya tidak mau musola yang udah dipasang atap, yang belum. Kemarin belum pasang atap, kok tak datang? Yang udah dipasang atap. Nah, surat An-Nisa ayat 114. Ayat yang kedua, surat An-Nisa 128. Wassulhu khair. Jadi digunakan dua istilah. Yang pertama islah, dari kata aslaha yuslihu, islah. Yang kedua salaha yasluhu, baik. Aslaha yuslihu, memperbaiki. Dinding itu mau dipasang AC, dipaku, berlobang, diperbaiki. Gimana cara memperbaikinya? Tutup pakai semen. Nampak bekasnya, tutup pakai dempul. Nampak juga lagi, cat sampai tak nampak bekasnya sama sekali. Itu namanya islah. Yang kedua, sulhu, salaha yasluhu. Bisa dua. Yang kedua, saluha yasluhu. Ala fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau ada yang baca idza saluhat, dua-duanya betul. Bisa dibaca salaha, bisa dibaca saluha. Artinya baik. Yang sudah baik ini kita jaga. Yang sudah baik ini kita jaga. Mikrofon ini perlu diperbaiki.
Tak ada duit masjid ini memperbaiki. Kenapa tak diperbaiki, disiapkan? Wasulhu khair. Memperbaiki, menjaga yang sudah baik tetap baik, itu khair, baik. Ayat yang ketiga, surat Al-Anfal ayat 1. Fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, damaikan antara orang yang berkelahi, bertengkar, berkonflik di antara kamu. Kenapa diawali dengan takwa, takut kepada Allah? Karena orang yang berkelahi, orang yang bertengkar, orang yang berkonflik tidak takut kepada hakim, tak takut pada polisi, tak takut pada jaksa, tak bisa siapapun bisa mendamaikan. Dasar orang bisa berdamai itu cuma satu, takut kepada Allah. Kalau tak takut kepada Allah tak bisa. Itu mengapa bunyi ayatnya fattaqullah, takutlah kepada Allah. Yang mendamaikan itu pun mesti takut dulu kepada Allah. Kalau tidak, nanti dia akan bercakap kemana-mana. Kalau bukan karena aku yang mendamaikan. Tokoh agama, MUI. Tokoh adat, LAM. Kabupaten Kampar, LAK. Lembaga Adat Kampar. Nenek mama, ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya sampai bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Inilah juru damai. Juru damainya ini mesti takut dulu kepada Allah. Fattaqullah. Yang mendamaikan takut kepada Allah, yang didamaikan itu juga mesti takut kepada Allah. Fattaqullah. 3. Yang mendamaikan takut pada Allah, yang didamaikan takut pada Allah, barulah terjadi islah. Fattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, perbaiki, islah, damai. Kalau ustaz diejek-ejek orang, apa yang ustaz lakukan? Saya cari orang ketiga. Saya tak mau nelpon langsung, karena kalau saya nelpon langsung dianggapnya nanti melabrak. Cari orang ketiga, namanya mediator, yang kira-kira dia tidak berpihak ke sana kemari, non-blok. Assalamualaikum Pak non-blok. Waalaikumsalam. Ini orang ada ngejek-ngejek saya Pak non-blok. Bisa Bapak damaikan saya sama dia? Insya Allah bisa Pak Ustaz. Nah, tolong Bapak damaikan sama dia. Saya tak mau datang ke tempat dia, dia pun jangan datang ke tempat saya. Kita cari tempat yang independen. Mana? Masjid. Kenapa Ustaz tidak mau ngajak ke tempat makan? Nanti kan gak enak. Dia merasa gak enak membayari saya pun gak enak membayari dia. Paling enak kita jumpanya di masjid. Itu cara saya kalau saya diejek, diolok orang. Saya jumpai. Tanyalah orang-orang yang berkonflik, berkelahi sama saya. Saya jumpai, saya datangi, saya minta mediator. Assalamualaikum Pak non-blok. Waalaikumsalam. Bisa Bapak damaikan saya dengan orang ini? Tunggu dulu Ustaz Somad ya, aku telepon dulu dia. Ya. Bapak yang ngejek-ngejek Ustaz Somad? Iya. Ustaz Somad ngajak berdamai. Mohon maaf, jadwal saya penuh katanya. Lama saya termenung. Rupanya ada juga orang yang lebih hebat dari saya lagi. So hebat kali Ustaz Somad ini. Kata dia jadwalnya penuh, tak bisa jumpa sama saya. Saya khususkan Selasa, Rabu, Kamis. Nah, yang mau jumpa silakan. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Pak non-blok. Waalaikumsalam. Coba tanya dia sekali lagi. Jangan sekali, 2 kali, 3 kali. Tanya dia sekali lagi Pak non-blok. Aku mau jumpa ini. Oke lah Ustaz Somad. Oke. Bisa Ustaz Somad, bisa. Kapan waktunya? Tunggu. Biasanya kita yang ngasih orang jadwal. Ini kita pula yang disuruh. Iya tak apa-apa lah, namanya juga berdamai. Itu maka dasarnya fattaqullah, supaya jangan bangkit ego. Iyalah, tunggulah. Wah, saya rasakanlah cuma sakitnya nunggu jadwal. Bukan jadwal tausiah nih, jadwal berdamai. Awak yang diejek, awak pula yang minta waktu untuk berdamai kan? Namanya fattaqullah. Iyalah tunggu. Tiba-tiba datang WA pagi. Ustaz Somad, silakan datang jam 8 pagi, jangan lambat. Jam 8 pagi, saya sedang berada di Kuntu. Saya dapat WA itu jam 7. Jam 7 dari Kuntu, mesti sampai jam 8 ke Jalan Ronggo Warsito. Saya tantang Biker Subuhan. Siapa yang sanggup dari Kuntu jam 7, jam 8 sampai Ronggo Warsito? Saya gas dari Kuntu tuh. Pas Ronggo Warsito, pas jam 8.
Makanya kalau ada biker subuhan nih mau nantang-nantang, boleh kita tes. Sampai jam 8, saya tanya mediator, mana orangnya Pak Mediator? Tunggu sebentar, ku telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa katanya Pak Mediator? Tidak ada waktu untuk Abdul Somad. Ketawa saya. Katanya jam 8 janji. Aku udah kuntu nih Pak, udah ku gas sehabis-habisnya, untung tak putus tali gas. Tak ada waktu untuk Abdul Somad. Sibuk. Udah 2 kali kan? 3 kali. Minta izin jumpa tuh mesti 3 kali. Ah, yang ketiga itu saya buat surat. Kalau masih mengolok-olok, kupoldakan. Buat surat. Aku Abdul Somad menyatakan kalau masih mengolok-olok, kupoldakan. Begitu juga dulu waktu Joni Boyok. Antum tulis itu Joni Boyok. Di editnya muka saya benjol-benjol. Saya lapor ke Polda. Kata orang Polda, nanti Ustaz Somad kalau Ustaz dipanggil di BAP masuk ke kantor, jadwal ceramah Ustaz. Jadwal ceramah khususon ala haziniyah. Jadwal ceramah ku off kan. Nanti Ustaz akan dipanggil ke pengadilan, diperiksa jaksa. Tak apa-apa, yang penting berdamai. Saya mau hidup saya plong, jangan ada fitnah-fitnah. Iyalah Pak Ustaz, kata dia. Akhirnya di BAP saya di Polda. Di BAP masuk Polda. Dari mana Bapak tahu dia menghina Bapak? Dari FB Pak. Ngelihat sendiri. Ada yang saya lihat sendiri, ada yang dikirim orang. Ditanya saya sama orang Polda. Tahu Bapak berapa umur Fir'aun? Mana saya tahu berapa umur Fir'aun? Jadi Fir'aun itu nggak ada yang tahu berapa umur muminya itu. Umur mumi, tahu mumi kan? Umur mumi itu tak ada yang tahu berapa ribu tahun umur mumi itu. Dipanggil, ini cerita orang Polda. Dipanggil pakar dari Jepang untuk memeriksa berapa umur mumi. Tak tahu orang Jepang. Dipanggil pakar dari Eropa untuk memeriksa berapa umur mumi. Tak tahu juga. Dipanggil pakar dari Amerika untuk memeriksa berapa umur mumi. Tak tahu. Dipanggil polisi dari Indonesia. Ketahuan. Diperiksa, mumi itu mengaku umur aku 3000 tahun. Saking hebatnya polisi Indonesia Pak Ustaz. Yang cerita ini Pak Polda. Tak boleh sebut namanya, menjaga kode etik Indonesia. Dah, selesai BAP, saya pun nanti Ustaz siap-siap aja ditelepon dari pengadilan, ya. Pagi-pagi telepon. Ustaz datang hari ini ke kejaksaan. 2 kali saya datang. Datang yang pertama, lawan itu tak datang. Datang yang kedua tak datang. Udah 2 kali tak datang, saya tak datang. Saya tanya polisi, kenapa dia tak datang Pak? Kabarnya mencret Pak Ustaz. Nah, jadi antum kalau diejek orang, dibully orang, jangan diam. Karena diam itu sama orang macam membawa parang. Bawa parang. Orang ini kalau membawa parang ditakiknya, tahu takik kan? Dicobakannya dulu ke kayu nih. Rasanya lembut, dapatnya batang pisang lembut, itulah diconcang terus. Tapi kalau terasa dia keras, berhenti dia. Jadi kalau kita diam, itu kita menyerahkan leher kita untuk disembelih orang. Orang buat dosa gara-gara kita, jangan. Jadi mesti ada hukum. Makanya dalam Islam itu ada akhlak, tapi juga ada hukum. Dalam Islam itu ada budi pekerti, tapi juga dalam Islam ada hukum. As-sinnu bis-sinni, dipatahkannya gigimu, patahkan juga gigi dia. Al-ainu bil-aini, dicucuknya matamu, cucuk juga biji mata dia. An-nafsu bin-nafsi, dihilangkannya nyawamu, hilangkan juga nyawa dia. Wal juruha qisas, dilukainya pipimu, lukai juga pipi dia. Faman afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Dari faman afa wa aslaha itu ihsan namanya. An-nafsu bin nafsi wal ainu bil aini wal uzunu bil uzuni wal anfu bil anfi was sinnu bis sinni wal juruha qisas, fikih namanya. Jadi lebih tinggi lagi tasawuf ihsan daripada fikih. Gigi balas gigi, nyawa balas nyawa, luka balas luka, fikih namanya. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan mau berdamai, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ajarkan itu ke jemaah. Ke keponakan-keponakan saya, anak saya itu juga. Bibi, keponakan saya laki-laki 1, anak saya laki-laki 2. Keponakan sedang di Bogor. Kalau libur dia kuliah, libur sekolah, pondok aja. Ada kawan-kawan di kelas yang ngejek-ngejek? Enggak ada. Kalau ada dia ngejek, balas, jangan diam. Anak-anak kita yang dibully orang, yang diejek orang, jangan ajarkan diam. Karena itu
memberi potensi untuk orang lain buat jahat sama dia. Mental dia jatuh, balas dia. Saya ajarkan itu. Kalau kau dipukulnya, pakai ini ke batang leher. Kalau badan dia lebih besar, ini ke batang leher. Ini ke ulu hatinya. Ini ke burungnya. 3. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke burung. 2. Ada batang pisang di samping pohon. Ini batang pisang. Datang kata Hazik, kasihanlah bah. Jangan biarkan anak kita, murid kita, santri kita menjadi korban bully. Dia mesti melawan, dia mesti bangkit. Kita pun begitu juga. Kalau dia orang melawan, tapi tentu dengan cara yang santun, pakai mediator. Iyurida islah fab'atsu hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Mediator. Mesti ada mediasi. Nama perbuatannya mediasi. Nama orang yang memediasi mediator. Ayat yang terakhir Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Coba tengok. Kalau ayat yang pertama tadi fattaqullah, takutlah kepada Allah, wa aslihu. Artinya orang yang bisa berdamai itu kalau hatinya takut kepada Allah. Kalau masih lagi hawa nafsu, masih lagi merasa diri lebih hebat, lebih besar, lebih senior, tak bisa berdamai. Kita mesti merendahkan diri. Yang kedua, orang bisa berdamai itu kalau dasarnya ikhwatun. Ikhwatun artinya bersaudara. Kita mesti menganggap orang itu saudara. Kalau menganggap dia sebagai musuh, dia tak bisa berdamai. Menganggap saudara. Kitabun, jamaknya kutub. Fiha kutubun qayyimah. Babun, jamaknya abwab. Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Masjidun, jamaknya masajid. Wa antum akifuna fil masajid. Samaun, jamaknya samawat. Lillahi ma fis samawati. Tapi ada satu kata yang jamaknya 2. Akhun. Akhun itu jamaknya 2. Yang pertama ikhwatun, yang kedua ikhwanun. Apa beda ikhwatun sama ikhwanun? Ikhwatun, ikhwanun. Sekarang kita tengok penggunaan kata ikhwatun dalam Al-Quran. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau yang mati itu punya saudara kandung, maka emaknya dapat 1/6. Kalau yang mati itu punya saudara kandung, maka emaknya dapat harta warisan 1/6. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan saudara si mati itu saudara angkat, saudara adopsi, atau saudara kandung? Saudara kandung. Ikhwatun, saudara kandung. Kita tengok penggunaan ikhwatun dalam ayat lain. Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaih. Datanglah saudara Yusuf masuk ke dalam kota. Yang dimaksud dengan saudara Yusuf di sini saudara kandung atau saudara angkat? Saudara kandung. Saudara Yusuf yang 11 datang mau menjumpai Yusuf setelah dia jadi Perdana Menteri. Setelah dia jadi Menteri Keuangan. Antum kalau bergetar HP beberapa hari ini hati-hati, mana tahu jadi menteri. Waja'a ikhwatu Yusuf. Yang dimaksud ikhwatu di situ saudara. Penggunaan ikhwatu dalam Al-Quran adalah saudara kandung. Tapi ada satu ayat, ikhwatu bukan saudara kandung. Inilah dia Al-Anfal ayat, Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman ini bersaudara. Saudara kandung atau saudara tak kandung? Tak kandung. Saya dengan Ustadz Repol. Ayah saya dengan ayah beliau, ayah. Mak saya dengan beliau, mak. Ayah saya lain, mak saya lain. Tapi begitu saya asyhadu an la ilaha illallah, beliau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, innamal mu'minuna ikhwat. Saudara kandung. Ini saudara sekandung, seayah, seemak, darahnya sama. Maaf cakap, na'udzubillah, lepas imannya, murtad. Yang ini beda suku, beda kampung, beda bahasa, tapi sama-sama Islam, mati. Yang sampai doa ke sini atau ke sini? Ke sini.
Walaupun beda suku, beda ayah, beda emak, kalau innamal mu'minun, doa sampai. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kesini yang imannya lepas sampai apa tak sampai? Maka dasar yang pertama adalah innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi kalau antum datang mau berdamai, sudah ngangkat mediator, orang tak mau berdamai, dua kemungkinan. Pertama, dia tidak menganggap engkau sebagai saudara. Yang kedua, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar islah adalah fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Yang kedua, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Dua itulah dasar orang islah. Pertama, takut sama Allah. Yang kedua, merasa bersaudara. Mudah-mudahan kita termasuk yang takut sama Allah dan bersaudara insyaallah. Bersaudara di Kamboja, bersaudara hingga ke surga. Nanti kita buatkan baju kaosnya. Bersaudara di Kamboja, bersaudara hingga ke surga. Amin ya rabbal. Begitu cara Imam Nawawi menyusun. Pertama bab, setelah bab ayat-ayat yang sesuai dengan bab. Yang ketiga hadis-hadis yang sesuai dengan bab. Metode ini namanya metode maudhu'i. Metode maudhu'i artinya tematik. Sekarang hadis nomor 248. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, namanya Abdurrahman, nama ayahnya Sakhar, nama kampungnya Daus di Yaman, nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, kullu sulama, semua sulama, sulama tulang-tulang sendi. Tulang sendi, tulang sendi, tulang sendi, tulang sendi, tulang sendi, tulang sendi. Semua tulang sendi di badan kita ini minan nas alaihi shadaqatun. Semua tulang sendi di badan kita ini wajib ada sodakohnya. Tiap tulang sendi, sulama. Siapa nama bini kau? Sulama, berarti tulang sendi. Mama. Nama Sulama, tulang sendi. Suami tulang punggung. Istri tulang rusuk. Walaupun banyak juga tulang rusuk sekaligus tulang punggung. Kullu sulama, semua tulang-tulang sendi kita ini shadaqatun, mesti ada sodakohnya tiap hari. Kulla yaumin, setiap hari. Tatlu'u fihi syamsu, terbit matahari. Setiap hari terbit matahari, mesti tulang sendi ini bersodakoh. Setiap hari terbit matahari, mesti tulang sendi ini bersodakoh. Sekarang saya tanya, ini matahari udah terbit ini? Udah serah, yang penting udah nampak rumah orang. Terbit matahari, tulang sendi ini mesti bersodakoh. Sekarang saya tanya, terbit matahari hari Rabu tanggal 16 Oktober. Apakah tulang sendi Bapak Ibu sudah bersodakoh? Yang membawa bubur sudah bersodakoh. Karena bubur itu kan diangkat pakai tulang sendi, bukan pakai ekskavator kan? Macam mana supaya tulang sendi kita ini bersedekah? Satu, ta'dilu bainal itsnaini shadaqatun. Mendamaikan antara dua orang yang berkelahi, sedekah. Kau ke sini, waang ke siko. Mau berdamai. Itulah enaknya kalau kita polisi dan tentara. Tak perlu bacakan hadis, tak perlu bacakan ayat. Pegang aja pistol, berdamai kalian. Kalau tak berdamai, ku pecahkan ginjal kalian. Ya Pak, ya Pak. Maka angkat yang jadi RW itu polisi sama tentara. Tak susah-susah kita ngundang itu ini pantun petata petiti ayat hadis, capek kita di zaman sekarang ini. Damaikan dua orang yang berkelahi, sedekah itu. Dua, tu'inur rajula fi dabbatihi. Ada orang bawa keledai. Zaman dulu bawa kuda. Lalu kemudian dia udah tua. Ini dia mau membawa ubi, mau membawa gandum, mau bawa beras, mau bawa padi. Datang kita angkatkan, kita letakkan di atas belakang keledainya. Tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Dia sudah tua, tak bisa dia naik ke atas. Kita gendongkan dia ke atas. Pak, udah tua jangan banyak jalan-jalan ya Pak. Naikkan dia ke atas. Sedekah, itu namanya sedekah tulang sendi. Tiga, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Dia bawa ubi, dia bawa jagung. Tak sanggup dia mikulnya, dia udah terduduklah di atas. Siapa lah yang mau nolong ini ya? Datang kita mengangkatkan barang. Ini Pak.
2,5% aja Pak. Menolong orang mengangkatkan barangnya, sedekah. Mendamaikan orang tak sanggup. Menolong orang naik ke kendaraan tak sanggup. Mengangkatkan barang orang tak sanggup. Yang keempat, wal kalimatut thayyibatu sedekah. Kalimah thayyibah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah bersedekah tadi. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha 100. Sengaja saya zikir 100 setiap Rabu subuh itu kita 100 supaya nanti kalau acara tahlil biasakan itu 100. Ini sekarang banyak saya tengok tahlil asal 15 bulan sih. La ilaha. Apa coba. Iya kalau yang datang tuh ayam, kalau mie coba cepat bertahlil. Orang 1000 lagi. Di Aceh zikir 1000. 1000 orang berzikir. Ini baru 15. Apa mau dikejar? Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimah thayyibah, zikir-zikir yang baik-baik, cakap yang baik-baik, nasihat yang baik-baik. Apalagi? Wa bi kulli khatwatin, setiap langkah kaki, tamshiha, yang dia langkahkan kakinya ila shalah. Ini yang datang kemari melangkahkan kaki. Ibu-ibu yang tetangga Masjid Muwahhidul Ummah, bapak-bapak melangkahkan kaki, itu terhitung sedekah. Kami Pak Ustadz dari mana yang paling jauh? Dari Rumbai kemari. Jam berapa jalan kaki? Yang pakai motor pun sedekah juga. Mengengkolnya. Saya tak pakai engkol Pak Ustadz, memicit starter. Saya motor yang paling canggih Pak Ustadz, duduk gitu hidup. Melangkahkan kaki, memicit gas, menungkatkan, semuanya terhitung sebagai sedekah. Tak juga sanggup, wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqatun. Menghilangkan sesuatu yang mengganggu. Ulama-ulama dulu, atuk-atuk kita dulu selalu mengatakan menghilangkan duri dari jalan. Sebetulnya bukan duri. Adza di situ semua yang mengganggu, termasuk polisi tidur. Menghilangkan semua yang mengganggu dari jalan, kayu, batu, semua yang mengganggu di jalan, dibuatnya jalan itu mulus. Lobang, menghilangkan lobang, berlobang-lobang jalan. Alhamdulillah. Setelah kami buat video iklan konten ini sama Ustadz Alnob, beberapa lobang yang sudah kami lewati, semalam jumpa Ustadz Alnob, alhamdulillah sudah diaspal kata Ustadz Alnob. Bagus, kita kunjungi lagi lobang-lobang yang lain, saya bilang. Wa tumitul adza, menghilangkan sesuatu yang mengganggu, mina anit tariq, dari jalan, sedekah. Itu semua adalah terhitung sebagai sedekah. Muttafaqun alaihi. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Pertama, bab. Yang kedua, ayat terkait bab. Yang ketiga, hadis-hadis terkait bab. Yang keempat, makna kosakata yang gharib, yang sulit. Itu metode Imam Nawawi. Yang kebetulan kuliah di Fakultas Usuluddin jurusan hadis, bisa ini jadi judul skripsi. Metode Imam Nawawi dalam penyusunan Riyadhus Shalihin. Dapat judul. Jangan bilang dari saya. Yang tak semua orang suka. Ya kalau dia suka. Pas tanyanya, apa judul kau? Judul saya Pak, metode Imam Nawawi dalam penyusunan Riyadhus Shalihin. Mantap judul ini. Dapat dari mana? Dari Ustaz Somad. Enggak mantap. Nyandang saya. Tengok dulu gelagat dia. Kalau dia termasuk ngefans sama saya, bilang dari saya. Tapi kalau bunyi-bunyinya apa Somad itu? Gitu. Jangan kau ceritakan. Pandai-pandailah. Setelah kau disidang keluar nilai dapat ijazah itu, baru kau update status. Tulis di FB. Judul itu kemarin dari Ustaz Somad. Barulah dia sakit hati. Makna ta'dilu bainahuma, arti kau beradil antara keduanya, artinya tuslihu bainahuma bil adli, mendamaikan orang dengan sifat adil. Cari mediator atau bertindak sebagai mediator, jangan miring sebelah, jangan condong sebelah. Kalau tuan lupa pula mantu. Tuslihu bainahuma bil adli, mendamaikan dua orang yang bertengkar, bertikai, berkonflik, clash, berkelahi, bil adli, dengan sifat adil. Jangan miring, jangan condong sebelah. I'dilu huwa aqrabu lit taqwa, bersikap adillah kamu, adil itu lebih mendekati kepada takwa. Nah, itulah kaji kita subuh ini. Sudah sampai jam 6. Kertas-kertas akan kita jawab
Setelah ini saya akan langsung ke Rokan Hulu. Habis Rokan Hulu langsung ke Dumai nanti malam. Apakah boleh menurut Islam keluarga yang tak punya anak kandung menyerahkan seluruh hartanya untuk anak angkatnya? Kalau orang tidak punya anak kandung, laki bini, kalau meninggal bininya, lakinya dapat setengah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai kamu laki-laki dapat setengah harta binimu kalau tak ada anak. Kebetulan bini kalian orang kaya, sawitnya sejauh mata memandang, hartanya 10 miliar, mati dia, berarti kalian dapat berapa? 5 miliar. Kalau yang mati laki, tak ada anak, berapa bini dapat? Walahunna rubu'u illam yakul lahunna walad illam yakul lakum walad. Istri dapat 1/4 kalau tak ada anak. Lalu kemudian siapa lagi yang dapat? Karena tak ada anak, maka dibagi ke saudara kan. Saudara kandung dapat. Jadi si bapak ini berpikir, saudara kandungku ini enak kali dia dapat. Padahal anak angkatku ini, rupanya ngambil anak adopsi, anak angkat. Anak angkatku ini yang ngurus aku waktu sakit. Dibuatnya lah surat. Semua harta warisanku ini ku kasih ke anak angkat. Adapun saudara kandungku itu selop Jepang pun jangan kalian kasih. Zolim. Melawan hukum Allah. Kalau mau menyelamatkan anak angkat itu cukup dikasih hibah. Kau anak angkatku, memang kau tidak lahir dari rahimku, tapi kau lahir dari hati. Lahir dari hati bisa jadi lebih sayang daripada yang lahir dari rahim. Aku tidak mau juga zalim kalau aku mati habis hartaku ini diambil saudaraku. Maka untuk menyelamatkan kau, kau ku kasih hibah. Itu ada ruko di sana 100 pintu, tapi baru pintunya aja. Maka kau ku kasih 3 pintu. Adapun sisanya nanti untuk ahli waris dan ada wasiat untuk Masjid Muwahhidul Ummah karena mikrofonnya rusak. Kata orang yang mau meninggal tadi. Walaupun dia tak datang, dia nonton streaming, ditengoknya Ustaz pun megang dari tadi kan. Jangan kasihkan semua ke anak angkat dan jangan pula sampai semua diambil ahli waris sampai anak angkat tak dapat. Dulu bersikap adil lah kamu. Gimana caranya sikap adil? Anak angkat kasih dia hibah. Kasih dia hibah, robahnya langsung suratnya di BPN Badan Pertanahan Nasional. Habis itu kemudian aman. Meninggal kita, dibagilah ini semua ahli waris. Begitu caranya. Karena kalau semua untuk anak angkat, zalim. Saudara kita pun punya hak terhadap kita. Saya mau bertanya sama Ustadz. Bagaimana pendapat Ustadz tentang Taqiyuddin An-Nabhani? Beliau warga negara Palestina, belajarnya di Mesir, pernah ikut kepada Syekh Hasan Al-Banna. Ikhtilaf dengan Hasan Al-Banna karena Hasan Al-Banna mendirikan partai Ikhwanul Muslimin. Menurut Hasan Al-Banna, untuk memperjuangkan Islam tidak bisa melalui koar-koar ceramah, mesti punya kekuasaan. Maka kekuasaan zaman modern masuk ke parlemen, mesti bisa masuk ke parlemen, mesti punya partai. Itulah dia partai Ikhwanul Muslimin. Mau mencalon jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, mesti punya perahu. Perahunya adalah partai. Itu ijtihad Hasan Al-Banna. Sedangkan Taqiyuddin Nabhani, kata dia, partai ini demokrasi. Demokrasi ini dari barat, kafir, tauhid. Tidak bisa memperjuangkan Islam lewat partai. Mesti dengan khilafah. Disitulah persimpangan jalan. Dua-duanya orang soleh, dua-duanya orang baik, dua-duanya sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia, udhkuru mahasina mautakum, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Pengikut Hasan Al-Banna berteriak, kita perjuangkan Islam dengan partai, Allahu Akbar. Pengikut Taqiyuddin Nabhani, kita memperjuangkan melalui khilafah, Allahu Akbar. Berkelahi dua orang di jalan. Yang ketawa, orang sekuler, orang liberal. Matilah kalian berkelahi Allahu Akbar di jalan.
Jadi rasional saja. Untuk zaman sekarang, karena kebetulan masih pakai sistem demokrasi, maka diperjuangkan melalui partai. Melalui partai. Ada orang baik, berjuang dia di partai, duduk dia sebagai anggota legislatif, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat DPR RI. Ya berjuanglah dia di situ. Nah sekarang yang menjadi masalah ini, orang menganggap kalau kau di situ berarti kau batil. Kalau di sini berarti hak. Ini adalah pertentangan antara hak dan batil. Kita sekarang sedang perang Badar. Apa pula perang Badar sama kawan satu alumni? Wake up my friend. Bangunlah dari tidur panjangmu. Kita bukan sedang perang salib. Kita ini sedang perang gagasan. Yang namanya demokrasi ini adalah perang ide. Apa yang bisa kita lakukan untuk Kabupaten Kampar ke depan? Apa yang bisa kita lakukan untuk Provinsi Riau ke depan? Apa ide-idenya? Turunlah pesawat, landing. Ladies and gentlemen, kepala buku distempel semen. All of our passenger, semua penumpang, pesawat kita akan mendarat di Sultan Syarif Qasim II. Begitu turun pesawat di Sultan Syarif Qasim II, yang pertama ditengoknya adalah Purna MTQ. Saya dalam kepala saya ini mau Purna MTQ itu menjadi pusat kajian Quran Asia Tenggara. Saya mau orang Malaysia, orang Brunei, orang Patani Thailand, orang Moro datang ke Purna MTQ itu untuk mengambil sanad Al-Quran, untuk belajar qiraat. Itu tidak bisa dengan ceramah, itu tidak bisa tausiah. Dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, Institut Kajian Quran. Dari mulai kaligrafi Al-Quran, qiraat Al-Quran, tafsir Al-Quran, pusat Quran Asia Tenggara. Itu perang ide namanya. Itulah demokrasi. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk Riau yang lebih baik ke depan? Rasa-rasa saya pula yang mau jadi calon gubernur. Oke, ketika suami mengatakan, ini suami nih, hati-hati kalian yang jadi calon suami. Apa kata suami? Aku tidak ridho dunia akhirat. Kata suami kepada istrinya, aku tidak ridho dunia akhirat. Apakah sudah jatuh talak? Talak itu ada dua. Satu namanya talak sharih. Satu namanya tolak kinayah. Kinayah ini tak jelas. Sharih ini jelas. Kau talak satu, sorry, jelas. Ini pulanglah kau ke rumah orang tuamu, tak jelas. Maka kalau sharih jatuh talak satu. Tapi kalau ini, makanya perempuan juga mesti belajar fikih. Perempuan juga mesti paham fikih ahwal syakhsiyah. Kalau ada suami mengatakan, baliklah kau ke rumah orang tuamu, tanya dulu, apa maksud kau? Enggak, maksudku kau ambil cuti aja, tidak apa-apa. Tapi kalau kata dia ada niat talak, jatuh talak satu. Begitu juga dengan ucapan dia, aku tidak ridho dunia akhirat. Jangan langsung bungkus tikar bantal balik ke rumah. Tanya dulu, apa maksud kau tidak ridho? Kalau ada niat talak, jatuh. Kalau tak ada niat talak, tidak jatuh talak. Jelas? Yang lafaz sharih, jatuh talak. Yang lafaz kinayah, kalau ada niat, jatuh. Kalau tak ada niat, tak jatuh. Ustadz, saya mau nanya kitab atau referensi dari kisah seorang anak yang bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab tentang hak-hak anak terhadap orang tua. Kebetulan senior saya lagi bahas untuk tesisnya, belum dapat baca biografi Umar bin Khattab. Di mana dapat biografi Umar bin Khattab? Dalam Hayatus Sahabah, dalam Syiar A'lam An-Nubala, dalam Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, dalam buku-buku akhlak. Nah, maka nanti detailnya saya kirimkan ke siapa? Al-Fadil. Dalam satu hadis disebutkan shadaqatu burhan. As-shadaqatu burhan. Sedekah itu burhan, bukti. Tapi terkadang banyak juga orang yang sedekahnya tapi malas sholatnya. Bagaimana penjelasannya Pak Ustadz? Apa buktinya orang itu beriman? Sedekah.
As-shadaqatu burhan, bukti. Burhan artinya nyata. Iman itu kan tak nyampak, tak nyata di dalam. Macam mana cara menampakkan iman? Asyhadu an la ilaha illallah. Lisan. Macam mana cara menampakkan iman? Badan. Allahu Akbar. Macam mana cara menampakkan iman? Sedekah. 3. Lisan, badan, sedekah. Amal itu ada 4. Amal hati, amal lisan, amal badan, amal harta. Amal hati, iman. Menampakkan iman, syahadat. Menampakkan iman, badan. Menampakkan iman, sedekah. Macam mana kalau ada orang bersedekah rajin tapi tak sembahyang? Menurut mazhab Hambali, orang yang tak solat kafir. Orang yang tak solat kafir. Orang yang kafir runtuhlah semua amalnya. Habis. As-salatu imaduddin, solat tiang. Kalau udah tiang ditumbang, hancur semua bangunan ini. Tapi kalau tiang masih ada, bangunan tetap kokoh. Walaupun rusak, cuman mic-nya aja. Susah saya melupakan mic ini. Udah berusaha saya melupakannya, tetap ingat juga. Cuma lah. Menurut mazhab Hambali. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ceramah, Ustadz ngomong begini. Siapa yang suaminya tidak sholat, otomatis istrinya itu sudah cerai. Pernah tak dengar ceramah gitu? Itu mazhab Hambali. Maksud dia fasakh, bukan tolak. Kalau suami yang mencerai, tolak. Kalau istri yang menggugat, khulu'. Tapi kalau suami yang tiba-tiba keluar dari Islam namanya fasakh. Maksud Ustaz itu, siapa yang suaminya tak sembahyang, menurut mazhab Hambali kafir, maka istrinya sudah otomatis tidak punya ikatan lagi sama dia. Itu mazhab Hambali, mazhab yang paling keras. Mazhab kita agak lapang sikit. Mazhab Syafi'i, kalau orang yang tak sembahyang itu karena malas, fasik. Abang kenapa tak sembahyang? Aku malas dek, fasik. Tapi kalau dia tak sembahyang karena ingkar, abang kenapa tak sembahyang? Aku tak percaya dengan sembahyang, kafir. Jadi kalau fasik, jadi suami saya ini fasik Pak Ustadz. Nggak apa-apalah punya suami fasik. Namanya siapa? Namanya fasik. Nanti balik dari sini, fa sini fa. Apa kau bilang fasik? Fasik itu maksudnya fa yang asik. Tak sembahyang. Ibu cari menantu yang sembahyang. Kalian cari bini yang sembahyang. Jangan sampai dapat bini tak sembahyang. Cuman anak kalian nanti. Saya rasa hambar nikmat Tuhan yang lain. Setelah ibu saya meninggal, saya rasa hambar nikmat Tuhan yang lain. Ini nyindir saya ini. Tak terasa nikmat. Bahkan ada terlintas di hati bahwa Tuhan itu tidak adil. Bagaimana cara mengobatinya? Saya tengok jamaah mendorong emaknya kursi roda. Bapak ini janggutnya putih sudah semua. Umur 70. Emaknya umur 90. Dalam hati saya, emakku umur 70 sudah meninggal. Bapak ini emaknya 90 masih hidup. Ada terlintas itu di dalam. Kok ginilah nasib saya. Satu hari saya pergi ceramah. Datang jamaah. Ustaz Somad, tolong doakan anak ini. Anak ini Pak Ustaz keponakanku. Ayahnya mati, emaknya mati. Kelas berapa dia? Kelas 5 SD. Oh, adil Tuhan rupanya. Jadi kalau kita tengok orang umur 70, emaknya 90, kita sangka Tuhan tak adil. Pas dijumpakan Allah kita dengan anak SD kelas 5, ayahnya mati, emaknya mati. Oh, adil. Jadi adil itu tak adil itu tergantung perasaan kita. Maka jangan ikut perasaan. Rasa ini laut tak bertepi. Filsafat rasional yang tak berujung. Tasawuf rasa tak bertepi. Timbangannya syariat. Tasawuf dan filsafat mesti ditimbang fi mizanis syariat. Mesti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi supaya pikiran itu jangan berkalau-kalau. Kalaulah dulu mak ni ku bawa ke Malaysia ke rumah sakit, kalaulah dulu ku bawa jalan-jalan, kalaulah dulu ku belikan rumah, kalaulah dulu ku belikan mobil. Hilangkan kalau-kalaunya itu, karena sekali kalau itu akan disusul kalau. Nah, itulah nanti antum jumpa di pinggir jalan orang ngomong sendiri, sama angkot pun dia senyum. Itu gara-gara kalau itu. Bercakap dia sendiri di dalam ini. Kalau. Itu mau senyum sendiri. Lama-lama. Nah, jadi menghilangkan kalau itu adalah zikir. Saya sampai sekarang, kalau dalam pikiran saya itu ingat, langsung saya bacakan untuk almarhum, almarhumah, ayah, emak, atuk, nenek, Al-Fatihah. 10 kali kalau, 10 kali kirim. 100 kali kalau, 100 kali kirim.
Kalau ada orang yang bilang, dengan berjalannya waktu, kerinduan itu akan hilang. Oh, mak kau masih hidup, iyalah kau bisa bercakap gitu. Kalau udah meninggal, tidak bisa. Jadi kapanlah orang kehilangan orang tua itu baru hilang sakitnya? Kalau dia mati, jumpa dia dengan emaknya itu barulah hilang. Jadi tak ada itu istilah hilang, itu tak ada. Antum buat aja baik banyak-banyak, buat sampai akhirnya mim datema taya bawati, mati. Saya sedang meneliti tentang hasad dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Apakah kitab syarah yang paling baik untuk membantu dalam hasad? Kalau antum mengkaji tentang masalah hasad, riya, sum'ah, takbur, nifak, masalah-masalah hati, maka carinya ke kitab akhlak. Kitab akhlak yang paling bagus, Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ihya Ulumuddin ini dapat ilhamnya dari mana? Dari Qut Al-Qulub, Imam Abu Thalib Al-Makki. Ada di rumah Qut Al-Qulub. Download di internet. Qut makanan pokok, Al-Qulub hati. Jadi Imam Abu Hamid Al-Ghazali baca kitab Imam Abu Thalib Al-Makki Qut Al-Qulub, terinspirasi dia, itu ditulisnya Ihya Ulumuddin. Iya terlalu tebal 4 jilid Pak Ustadz. Ringkasannya diringkas oleh Habib Umar bin Hafiz, yang dibacakan oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Online sekarang beliau sedang bacakan itu di YouTube, cari channel YouTube beliau. Atau yang diringkas dulu di pondok kami, ringkasan Ihya Ulumuddin yang 1 jilid diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, judulnya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Pokoknya cari kitab-kitab yang masalah hati. Terakhir, apa pengertian khurafat? TBC, Kiai Haji Ahmad Dahlan 1926, 1912 mendirikan Muhammadiyah untuk memerangi TBC, takhayul, bid'ah, cuerafat. Ejaan lama, C-nya itu cuerafat. Takhayul dari kata khayyala yukhayyilu, takhayyala yatakhayyalu, halu, berimajinasi. Bid'ah, perbuatan yang dibuat tak ada dalil. Tak ada dalil sama sekali. Selama masih ada dalil tak boleh dikatakan bid'ah. Khurafat adalah tradisi-tradisi yang diambil oleh manusia dari pendahulu sebelumnya, yang tak ada pembenarannya baik secara akal maupun nas Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi semua perbuatan-perbuatan ini mesti dibenarkan oleh Quran dan Sunnah. Akal manusia, akalnya tentu akal ulama, al-ulama warasatul anbiya. Apa boleh kita mendukung orang-orang yang khurafat? Apakah khurafat itu seperti dongeng? Dongeng masuk dalam khurafat. Atau karomah? Karomah bukan khurafat. Karomah itu kalau nabi namanya mukjizat. Kalau wali namanya karomat. Karomah artinya kemuliaan. Dikasih Allah kemuliaan kepada walinya itu untuk menunjukkan bahwa orang itu benar. Datanglah pesilat tangguh dari Riau, namanya Sulung Pendekar, untuk menguji Syekh Abdul Wahab Rokan. Sampai yang bercerita ini guru saya di Muallimin Al-Wasliyah, orang Dumai, namanya Al-Mukarram Almarhum Ustadz Hafiz Yazid. Bercerita di kelas waktu saya masih SMP Sanawiyah. Sampai Sulung Pendekar nih di rumah Syekh, tak terangkatnya gelas yang, kan kalau kita bertamu ke rumah orang kan, kata Syekh Abdul Wahab Rokan, kenapa tahu tak minum sulung? Nah, dituangkan tuan saya itulah, minumlah. Setelah dituangkan, gelasnya itu pun tak terangkatnya juga. Padahal maksud dia mau menantang silat. Lama-lama naik darah dia. Aku kesini ini bukan mau mengangkat gelas, aku mau bersilat, kata dia. Marah dia, ditantang-tantang. Dijatuhkan tuan Syekh itulah bulu ayam. Kebetulan malam itu habis hujan. Kalau habis hujan, tanah itu kan lunak kan? Dicucukkan bulu ayam.
Cucukkan. Kau cabut dulu bulu ayam itu, baru kita bersilat. Cucukkan bulu ayam, jatuhkan bulu ayam itu ke tanah, kan berdiri dia. Kau cabut dulu bulu ayam itu, baru kita bersilat. Dicabutnya bulu ayam itu, tanggal semua bulu ayam itu, tapi tangkai itu tak tercabut dari tanah. Nah, itulah disebut dengan mencabut bulu ayam sungsang. Pernah dengar mencabut bulu ayam sungsang? Nah, itulah istilah mencabut bulu ayam sungsang. Akhirnya bertobatlah sulung pendekar, ikut tarekat Naqsabandiyah. Itu karomah, riwayat itu masyhur. Untuk apa diberikan Allah itu? Supaya orang beriman. Siapa yang mendakwahkan Islam ke dalam suku Talang, ke dalam suku Sakai, tarekat Naqsabandiyah. Kalau Tuan Syekh datang, dia yang menyampaikan. Kalau dia tak datang, dikirimlah pengganti. Pengganti itu bahasa Arabnya khalifah. Pengganti Nabi Muhammad, khalifah Abu Bakar Siddiq. Khalifah itu artinya pengganti. Maka kalau Syekh tak datang, digantikan oleh penggantinya, namanya khalifah. Orang Melayu payah menyebut khalifah. Siapa? Kelipah. Siapa itu kelipah itu? Khalifah. Maka dikirimlah khalifah ke suku Sakai. Maka batin-batin yang ada di dalam terganggu dengan kehadiran khalifah. Kata batin, kalau kau mau tetap bertahan di dalam ini, sunat aku. Kalau bisa kau menyunat aku, berdakwahlah kau sini. Kalau tak bisa menyunat, angkat kaki dari hutan Riau. Kata khalifah yang dikirim dari Silam, kalau untuk menyunat tuan batin, tak perlu aku. Cukup murid aku saja. Tak perlu aku. Kata muridnya, kalau untuk menyunat kau, tak perlu pakai batang bawah parang nih. Cukup dengan atasnya aja. Diputarnya sekali, putus. Belum pakai bawahnya lagi, belum pakai atas. Pop sekali. Lepas ke bawah. Itulah awal batin itu bersunat. Itulah mereka itu bersyahadat. Bukan pakai tablik akbar. Cerita itu ditulis oleh budayawan Riau, UU Hamidi. Dicetak bukunya oleh UIR Press. Kontribusi tarekat Naqsabandiyah dalam pengislaman suku Sakai. Baca. Jadi orang tarekat itu dulu mengislamkan orang dalam hutan. Orang sekarang, orang yang udah dalam masjid dibid'ah-bid'ah akan dikafir-kafirkan. Ini yang begini ini cocoknya ditangkap, masukkan ke dalam hutan. Ini yang membid'ah-bid'ahkan orang dalam masjid ini, dikirim intel-intel ke masjid, asal ada membid'ah-bid'ahkan, tangkap, masukkan ke dalam hutan-hutan sana. Hutan Papua, hutan Kalimantan, masukkan. Jadi gulai orang itu dia. Itu yang namanya dakwah itu. Ini dakwah. Banyak orang masuk Islam karena karomah-karomah wali-wali Allah. Saya termasuk orang yang sering cerita karomah atau jarang cerita karomah? Jarang saya cerita karomah. Kenapa? Karena tak banyak akal orang siap menerima. Nah ini kan memang kalau kajian kitab dengan kajian subuh itu memang orang yang sudah siap menerima. Itu maka saya cerita karomah. Kalau di tablik akbar, jangan sampai kita cerita karomah jadi ejekan, jadi olok-olokan orang. Jangan cerita karomah di medsos jadi ejek-ejekan orang, orok-orokan orang. Nah, kalau mau baca karomah-karomah, nama kitabnya Jami' Karomatil Aulia, ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Jami' Karomatil Aulia. Mak saya namanya mak saya namanya Hajar Rohana. Mak saya ini punya mak lagi namanya Siti Aminah. Siti Aminah ini punya ayah namanya Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini banyak karomah. Meninggal 1941. Datanglah anak kecil ke tempat dia, disapunya kepala anak kecil. Disapunya kepala anak kecil ini, dibilangnya, ini nanti akan menjadi orang hebat di Indonesia. Anak kecil. Tahun 1988 anak kecil itu datang berziarah ke makam. Kata dia, kepalaku dulu pernah disapu Syekh Abdurrahman. Kata dia, aku nanti jadi orang hebat. Itulah dia Jenderal Ahmad Taher, Menparpostel zaman Soeharto. Jenderal Ahmad Taher, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi zaman Pak Harto. Terbukti cakapnya itu. Kenapa bapak datang? Karena dulu waktu aku kecil pernah dibawa ayahku ziarah jumpa almarhum. Kata dia, ini anak nanti akan jadi orang hebat Indonesia. Ingat dia cakap itu. Itu salah satu karomahnya yang terbukti. Saya sampai sekarang belum pernah berani membilang anak kecil, ini hebat, entah iya entah tidak ya. Tak berani saya. Tak nampak saya, gelap. Jadi Syekh Abdurrahman ini punya anak. Anaknya cantik, perempuan. Ada orang bernazar, nanti kalau dapat kuikan,
ku bawa ke tempat Tuan Syekh itu, mau ku tengok cemana anak gadisnya yang cantik itu. Dapatnya ikan, dibawakannya lah. Sampai di dalam rumah itu, kata Tuan Syekh Abdurrahman, dipanggilnya lah anak gadisnya. Keluarlah kau, ada orang mau menengok kau. Saya sampai sekarang tak tahu saya entah apa niat tamu-tamu saya itu. Dan saya minta kepada Allah supaya jangan sampai saya tahu niat tamu-tamu. Karena kalau sampai tahu saya tutup pintu gerbang. Jadi ada karomah itu diberikan Allah karena memang makom orang itu layak. Sama macam pisau karomah itu. Kalau pisau itu dikasihkan ke anak kecil, habislah dipotong-potong. Bayangkan antum kalau karomah itu diberikan, karomah yang tadi itu diberikan Allah ke saya. Apa enggak mati haters-haters saya itu semua? Karomah yang bulu ayam sungsang tadi, kalau dikasihkan ke saya, yang ngejek-ngejek saya di pilkada ini, apa tak mencret semua itu saya buat? Jadi kata Allah, Somad, kau tak usah aku kasih karomah, kau cukup viral aja dulu. Itu pun aja udah mau mati menahankannya. Mudah-mudahan kita diberi Allah sesuai yang baik untuk kita. Makanya kalau berdoa itu, ya Allah kasih aku yang baik untuk aku, untuk keluargaku, untuk imanku, untuk agamaku. Kalau tak baik tak usah. Ya Allah, kalau antum berdoa baik ke subuhan, nampak motor baru keluar 250 cc. Ya Allah, kalau memang motor ini baik untuk aku, baik untuk keluargaku, baik untuk imanku, jadikanlah dia milikku. Tapi kalau tidak, biarlah yang lamanya aja ya Allah. Untuk apa antum dapat 250 cc? Tak pernah lagi lewat di jalan Kamboja. Asal lewat, setiap ditanya, kau kenapa tak hadir? Kencang kali gasnya. Asal sekali gas sampai ke Bangkinang. Baguslah yang kap 70 tapi belok ke jalan Kamboja kan? Begitu juga dengan jodoh. Ya Allah, kalau memang anak semester 8 ini baik untuk aku, baik untuk agamaku, nikahkanlah aku dengan dia. Tapi kalau tidak, bagus dosen ini aja. Mudah-mudahan Allah memberikan kita yang baik untuk kita insyaallah. Al-Hazin Niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.